الفاتحة بالقبول وتمام كل اسم ومأمول وعلى الصلاة حسن ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا شيخنا المرحوم المغفور له والمجاهد في سبيل الله كي هجي نور علي بن هجي أنوار وشيخنا كي هجي محمد الشافعي هذامي بن محمد صالح الريدي وشيخنا كي هجي سيف الدين أمسير بن هجي أمسير وشيخنا كي هجي مرزوقي أرمان عبدو وشيخنا كي هجي نور الأنوار بن كي هجي نور علي وشيخنا كي هجي محمد أمين نور بن كي هجي نور علي وشيخنا كي هجي سبيل الرشاد وشيخنا كي هجي عبد الواحد عبد الفتاح وشيخنا كي هجي عبد الرحمن ناوي بن هجي ناوي وأصولهم وفروعهم وجميع الأولياء وجميع العلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين ومشايخنا بالدين بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan muallif hadal kitab Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama Ustaz Ki Haji Sambas LC, ta'alallahu bituli hayati wa nafa'na bi'ulumi. Ketua DKM Masjid Al-Anzi Bapak Salim dan Ustaz Fatani dan semua bapak-bapak, bapak haji dan ibu-ibu dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Anzi semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku di waktu paginya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di kuliah subuh Ahad pagi yang setiap Ahad diadakan di Masjid Al-Anzi
Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di materi tentang akhlak, yaitu daripada bahasan kitab Irsyadul Ibad, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga dapat mudah melangkahkan kaki kita mulai dari rumah sampai ke masjid ini dengan tujuan yang sama, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya untuk terus senantiasa istiqomah. Mari kita kuatkan niat kita. Saya selalu ingat pesan almarhum al-Maqbullah Ki Haji Abdurrahman Nawi kalau ngaji itu setiap kuliah subuh itu selalu mengingatkan tajdidun niyah, yaitu memperbaharui daripada niat kita. Apa tujuan kita di dalam duduk di majelis ini? Apa tujuan kita di dalam menuntut ilmu? Nah ini, mudah-mudahan kita, tujuan kita yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menghilangkan kebodohan dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita ini semakin hari semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi fid darain amin. Qala wa Ibnun Najjari an Ibni Abbasin. Hadis berikutnya yaitu tentang bagaimana keutamaan orang yang menuntut ilmu. Wa Ibnun Najjari an Ibni Abbasin al-ghuduwu war-rawahu ila al-masajidi fi ta'limil ilmi afdalu 'inda Allah minal jihadi fi sabilillah. Ini dalam hadis ini Ibnu Najjar dari Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan al-ghuduwu war-rawahu, berpagi-pagi atau bersore-sore. Nah ini kayak kita nih, pagi-pagi nih. Kita berpagi-pagi dari rumah, bangun umpama jam berapa bangun? Jam berapa Pak? Umpama kayaknya tampang-tampang ini jam 3-an nih. Nah, jam 3 atau jam 2. Karena wajah-wajahnya wajah-wajah bercahaya. Nah, sekitar jam 3 kita berpagi-pagi nih. Kita udah niat nih di dalam hati, antar hari ini hari Ahad, ntar ada kuliah subuh nih, setiap di Masjid Al-Ansi setiap Ahad itu pasti ada kajian kuliah subuh. Niat nih kita. Nah itu sudah berpagi-pagi kita apa? Niat menuntut ilmu agar supaya ibadah saya semakin baik dan semakin bagus. Kita niat karena Allah, dan juga niat sholat berjamaah, double pahalanya. Dari langkah kita baru keluar aja tuh, dalam hadis itu malaikat sudah membentangkan sayapnya. Baru keluar kita nindak saja tuh, kita sudah malaikat sudah membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang sedang berjalan ke masjid dan untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Langkah demi langkah kita itu zikir, bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Luar biasa. Bahkan kalau seandainya kita menggunakan kendaraan juga, itu tarikan gasnya itu termasuk zikir juga itu. Gas kita nyalain itu sudah termasuk nilai ibadah juga. Karena itu dihitung nilai ibadah di mata Allah. Mulai nyalain nyalain motor, kita niat untuk pergi ke masjid,
dan juga menuntut ilmu, itu nilainya luar biasa. Nah, kita kembali di sini. Barang siap an Ibni Abbas al-ghudu war-rahu ila al-masajid fi ta'limil ilmi afdalu 'inda Allah min al-jihad fi sabilillah. Bahwa berpagi-pagi dan bersore-sore, umpama kita pagi ini pagi atau di siang hari, umpama ngajinya di siang hari, siang-siang kita cepet-cepet tuh, atau di sore hari, atau setelah pada maghrib. Itu biasanya tuh taklim itu ada yang pada maghrib, ada yang pada isya, nah itu macam-macam. Dan bahkan di siang hari itu dimanapun ada majelis ilmu, kita berhenti sebentar, itu akan dinilai ibadah, bahkan lebih baik. Karena tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah di mana di situ diajarkan tentang ilmu dan juga disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya katakan, saya ceritakan, walaupun orang datang cuma nungguin mau nagih hutang, duduk di pojokan, pernah saya katakan, itu dia datang duduknya doang, ngambil ngempet, nyender sambil tiduran. Terus tujuannya cuma buat apa? Mau nagih hutang sama si A. Itu dia dapat juga kecipratan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita duduk sudah niat itikaf, sudah sholat berjamaah, terus apa lagi? Menuntut ilmu. Double dah pahalanya. Banyak pahala yang kita dapatkan. Dan di sini kita berpagi-pagi, bersore-sore untuk ke masjid dan menuntut ilmu, itu lebih baik di sisi Allah minal jihad fi sabilillah, daripada jihad di jalan Allah. Luar biasa. Bahkan jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu itu yang senantiasa mengajak kepada kita ke jalan yang yang buruk. Gara-gara nafsu, sahabat menjadi bermusuhan, saudara menjadi musuh, saudara gara-gara nafsu ingin memperebutkan harta warisan jadi musuh. Terkadang nafsu itu yang selalu mengajak kepada keburukan. Akan tetapi nafsu itu jangan kita babat habis, enggak. Akan tetapi harus kita bagaimana kita nafsu kita itu kita atur agar supaya jangan sampai kepada jalan keburukan. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Makanya Syekh Zainuddin Al-Baribari dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya mengatakan taqwal ilahi madar kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su sarri habail. Takwa kepada Allah merupakan sumber daripada kebahagiaan. Sedangkan menuruti hawa nafsu itu adalah taqwal ilahi madar kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su sarri habail. Wa tiba'u ahwa, dan mengikuti hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, itu adalah sumber daripada kejelekan, sumber daripada keburukan. Nah, di sini orang yang berpagi-pagi bersore-sore untuk menuntut ilmu itu lebih utama daripada orang jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Nah, ini enak gak tuh tebang duduk? Itu berat, Pak. Bahkan ada orang yang mungkin rumahnya dekat, terus rumahnya dekat, padahal dekat masjid, tetanggaan sama masjid, itu ada majelis ilmu, dia nggak mau datang, itu terlihat jauh. Walaupun bapak di blok A atau dia mana
di yang paling pojok sono, di perumahan mana tuh, di yang paling pojok, tapi dia datang mau hadir di majelis ilmu di mana aja, itu terasa dekat. Makanya kalau seandainya kita duduk di majelis ilmu walaupun sebentar saja, itu sudah dinilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya ayo kita niatkan, kuatkan niat kita untuk menuntut ilmu di mana aja, dimanapun kita dimanapun kita berada, dimanapun kita singgah, dimanapun kita berhenti di tempat. Kalau ada itu majelis ilmu, kita duduk sebentar dengerin. Kalau memang itu baik materinya buat kita, kita dengerin. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Ya, seperti itu. Wat-Tabarani an Ibn Mas'ud ayyuma rajulin ataahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamati bilijamin bin narin. Wat-Tabarani dari Imam Tabrani an Ibn Mas'udin dari Ibnu Mas'ud, ayyuma rajulin ataahu Allahu ilman, laki-laki yang mana saja yang memberikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah memberikan menjadikan kendali pada hari kiamat bilijamin min nar, yaitu dengan kendali tali kekang dari api neraka, dari neraka. Siapa orang yang diberikan ilmu pengetahuan, siapa orang yang belajar kemudian dia menjadi orang alim, kemudian dia menyembunyikan ilmunya itu, maka nanti Allah di hari kiamat memberikan tali kekang. Kalau kayak kuda tuh, kayak apa tuh, di ini ya, dicocok nih ya, kayak biar dia nggak kemana-mana gitu, tali kekang. Ini kalau bahasanya kaluan ya saja, kaluan. Atau kalau sapi itu ada tuh, kalau dicocok hidungnya biar apa, biar dia jinak. Tali kekang dari api neraka. Makanya balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu meskipun satu ayat. Kita bisa nih, umpama kita belajar sama guru kita, sama Kiai Samba, sama Kiai Salusin dan sebagainya, sama guru-guru kita yang ngajar di sini. Kita paham nih sama satu ilmu, umpama tentang sholat, kita ajarin kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita, dan semua. Bahkan orang yang mengajarkan, dan kemarin ada hadisnya tuh, siapa orang yang dirinya itu memberikan pelajaran atau memberikan ilmu, dan orang itu mendapat hidayah dari sebab kita nih, maka maka Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Kita punya teman, dia lihat kita nih, ya Allah, itu si Ahmad rajin banget ke masjidnya, senang gitu taklimnya, pokoknya tiap subuh ada dia, terus sholat zuhur ada dia, sholat asar ada dia rajin. Nah, kalau begitu saya bertobat seperti dia. Nah, itu dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan itu. Dia mengamalkan, rajin sedekahnya, rajin ibadahnya, rajin puasanya, dan dia melihat bahkan perbuatan itu sangat sangat dominan daripada ucapan. Kadang orang itu, kita lihat orang itu perbuatannya baik, terus perbuatannya itu kalau di masyarakat sering bergaul, sering ke masjid, sering menuntut ilmu, kita lihat itu akan mendapat gambaran dia wah senang lihatnya, daripada kadang kita ucapan sholat
Puasa kayak kita nyuruh anak kita nih, mau nyuruh anak kita sholat, bapaknya main handphone aja, atau apalagi bapaknya nggak sholat. Ini terkadang menjadi bumerang buat orang tuanya. Nah, di sini laki-laki yang mana saja yang Allah berikan kepadanya akan ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, maka dia nanti akan mendapat diberikan kekang di hari kiamat. Nah, ini makanya kalau ada orang yang, Ustaz ajarin saya, atau Pak ajarin saya ngaji, kita udah bisa nih, umpama kitab apa? Umpama kita Kutubus Sittah Iqra, Kutubus Sittah kitab Iqra, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6. Kita bisa ajarin. Jangan kita, saya nggak bisa, saya belum bisa, saya nggak bisa. Nah, maka dia ini nanti mendapat kekang dari apa? Dari api neraka pada hari kiamat. Makanya kita jangan menyembunyikan apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita. Kita amalin walaupun sedikit, kita ajarkan kepada keluarga kita. Ini Wan Nasa'i, dan dari Imam An-Nasa'i, an Abi Hurairah radhiyallahu an, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi la yata'allamuhu illa liyusiba gharadan minad dunya lam yajid arfal jannata yaumal qiyamah, yakni rihaha. Dari Imam Nasa'i dari Abi Hurairah, man ta'allama, siapa orang yang belajar akan ilmu, mimma yabtagi, dari apa-apa yang menginginkan dengan ilmu itu akan ridha Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba ghurdan minad dunya, tidaklah ia tidak belajar dia kecuali untuk apa? Memperoleh keuntungan daripada dunia. Lam yajid alfal jannah, niscaya tidaklah dia mendapatkan wangi daripada surga pada hari kiamat, yakni rihaha, yakni baunya surga. Nah, ini. Nah, siapa orang yang apa? Belajar ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang semakin kita takut kepada Allah, akan tetapi niatnya ini dia untuk mencari keuntungan dunia. Nah, ini untuk mencari keuntungan dunia. Kayak kita umpama belajar ilmu fikih, belajar ilmu tafsir, ilmu hadis. Nah, ini itu kan ilmu yang mendekatkan diri kita dan memperbaiki amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? La yata'allamuhu illa liyusiba gharadan minad dunya. Tidaklah dia belajar apa? Dia belajarnya itu niatnya tidak ikhlas untuk mencari keuntungan dunia. Agar mengumpulkan dunia. Saya belajar ilmu ini nih biar apa? Nanti kalau saya sudah bisa nih, saya ceramah, saya tarik 10 juta, 15 juta, 20 juta. Nah, ini untuk mencari keuntungan dunia. Lam yajid arfal jannah, niscaya dia tidak mendapatkan wanginya surga. Kalau niatnya kita seperti itu untuk mencari keuntungan dunia, biar viral, biar populer, biar terkenal, terus apa? Biar dapat mengumpulkan dunia, kekayaan. Kalau kita niatnya seperti itu, maka apa? Maka dia nanti tidak mendapatkan wanginya surga. Coba Pak, wanginya surga kecium
itu dalam riwayat 500 tahun perjalanan. Bayangin 500 tahun, kalau 500 tahun kira-kira udah sampai mana tuh perjalanan. Itu wanginya surga kecium. Kita bisa ngendus wanginya surga. Bayangin. Kayak di sini nih, umpama guru kita pakai parfum nih. Kita umpama jalan, wanginya kayak guru kita. Wanginya kayak guru kita. Itu kadang kecium kan ketika dia lewat. Nah, ini surga baunya bisa kecium 500 tahun perjalanan, bayangin. Nah, orang yang belajarnya niatnya hanya untuk mencari keuntungan dunia, mengumpulkan kekayaan, ingin mendapatkan fasilitas, jabatan, atau ingin dihormati, ingin mendapatkan pujian agar supaya dikatakan sebagai guru besar, atau orang yang yang berilmu tinggi. Ini nanti dia tidak mendapatkan wanginya surga, padahal surga itu bisa kecium kurang lebih perjalanan 500 tahun. Satu hari aja kita berjalan dari sini sampai mana tuh? Enggak. Mungkin dari sini sampai Bogor kali ya. Kalau kita ini jalan seharian. Pernah saya long march tuh dari Bekasi sampai Pakis tuh. Nah, waktu di pondok pesantren tuh ada yang namanya di pesantren At-Taqwa tuh ada tiap mau akhir ketika kelas 2 kelas 3 itu ada namanya long march. Long march itu perjalanan jauh, menapak tilas daripada almarhum Al-Bauful Kiai Haji Nur Ali itu dulu berjuang dari Bekasi sampai Kerawang. Makanya beliau disebut Singa Kerawang Bekasi. Nah, itu kita long march berjalan dari Bekasi, dari ujung Harapan sampai sampai Pakis. Itu kaki udah pada lecet, pegel. Itu kurang lebih hampir 13 jam atau lebih dari itu. Itu kalau tanpa henti. Kadang istirahat kita di pinggir jalan, istirahat minum, begitu ada istirahatnya. Nah itu, tapi pulangnya pulang mah naik mobil. Lah kalau jalan kaki lagi, waduh, luar biasa. Pulangnya naik mobil. Kalau berangkatnya jalan kaki, pulang jalan kaki, udah kaki itu udah pada kalau bahas itu pada lecet ya. Nah ini, kita kembali. Nah ini, orang yang menuntut ilmu, belajar itu untuk mencari niatnya, untuk mencari kesenangan dunia. Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, kalau kita niat belajar itu, beliau di bab pertama tuh membicarakan tentang ilmu. Niat mempelajari ilmu, niat belajar itu seperti apa? Itu di bab pertama itu bagaimana beliau mengatakan kalau kita mau belajar niatnya karena keuntungan, mencari keuntungan dunia, mencari kekayaan, nah ini, atau mencari jabatan, itu sudah dijelasin sama Al-Imam Ghazali. Maka jangan kita seperti itu. Kita niatkan diri kita untuk belajar, menuntut ilmu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang belajarnya tujuannya karena mencari keuntungan dunia, maka dia tidak mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Yani rihaha, baunya. Ini kita masuk kita di pinggir surga aja udah enak banget itu, wangi, harum, tapi ini nggak dapat baunya. Naudzubillah min dzalik, nggak dapat baunya surga. Ya Allah, padahal surga itu bisa kecium 500 tahun perjalanan. Ini.
Mudah-mudahan kita bisa mencium dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Majah anhu man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha'a aw yusrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannam. Dari Ibnu Majah anhu an Abi Hurairah, darinya atau dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man ta'allama al-ilma, siapa orang yang belajar akan satu ilmu, liyubahiya bihi ulama, untuk apa? Membanggakan dengan ilmunya kepada ulama, au yumariya bihi sufaha, atau apa? Bertengkar dengan ilmu itu, dapat bertengkar atau dapat apa? Dapat bertengkar atau berdebat dengan apa? Orang-orang bodoh. Au yusrifa, atau dapat apa? Memalingkan dengan ilmu itu wajah-wajah manusia ilaihi, kepadanya. Adkhalahu Allahu jahannam, niscaya Allah akan memasukkan kepadanya, memasukkan oleh Allah akan api neraka, memasukkan ke dalam neraka. Ini siapa orang yang belajar, nih kayak kita nih belajar. Oh, saya kalau belajar nanti kalau sudah pintar, sudah cerdas, sudah bisa, saya akan lawan guru saya. Nah, ini niatnya seperti itu naudzubillah. Kita niat belajar, wah anak saya nih, saya niat belajar untuk apa? Untuk melawan guru saya nih. Dia selalu apa? Dia nggak mau memberikan kesempatan kepada saya. Pokoknya kalau saya bisa, saya akan lawan. Saya akan apa? Lawan dia. Akan saya ajak dia debat. Wah, ini hebat banget gitu ya. Nah, jangan ya. Kita niat belajar bukan karena pengen apa? Untuk melawan guru kita. Ini, maka itu akan menghilangkan keberkahan dari ilmu kita. Nah, di sini, di hadis ini, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha, atau untuk apa? Bertengkar kepada orang-orang bodoh. Oh, agar supaya apa? Dia merasa paling pintar, agar dia bisa dipandang. Wah, ada ustadz baru nih, ustadz baru yang lebih pintar daripada guru kita. Ini jangan kita niat belajar untuk apa? Menjadi orang yang apa? Berdebat atau menandingi guru-guru kita. Seharusnya kita niat belajar itu agar supaya apa? Kita membantu perjuangan guru-guru kita yang terdahulu. Perjuangan membantu perjuangan guru kita. Kita dukung. Kalau memang itu baik, kita dukung. Kalau memang itu tidak baik, kita apa? Kita kasih masukan. Bukan untuk menandingi, bukan untuk apa? Menyaingi, tidak. Akan tetapi kita apa? Memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada dakwahnya. Ya, kayak guru-guru kita, kayak Sambal, dia luar biasa perjuangannya. Membangun apa? Dari mengumpulkan masyarakat, merangkul. Alhamdulillah bisa apa? Bisa menjadi persatuan buat apa? Komplek kita ini. Bisa menjadi persatuan buat apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini makanya ayo kita doakan guru-guru kita, semoga panjang umur, terus bisa memberikan ilmunya kepada kita dan membimbing kita. Jangan kita jatuhkan, wah guru kita nih, kita apa? Kita cari kesalahan-kesalahannya, kita geser dia. Jangan, enggak seperti itu. Ayo kita dukung perjuangannya, kita dukung dakwanya. Ya, kita bersama-sama untuk memajukan masjid ini. Ini seperti itu ya. Jadi tujuannya tidak untuk apa? Ketika kita belajar tidak untuk apa? Untuk
menjatuhkan guru kita atau menyaingi guru kita, tidak. Au yusrifa bihi wujuhan nasi, atau agar supaya kita nih belajar, pengen nanti ketika saya berpidato, ketika saya mengajar, orang-orang pada mendengarkan kita, orang-orang pada apa? Orang-orang pada apa? Terharu dengan ucapan-ucapan saya. Ini niatnya harus dihilangkan, niat seperti itu. Agar supaya niat belajar ini pengen apa? Nanti orang lain biar pada mengaji semuanya sama saya. Wah, pokoknya ustadz-ustadz yang ada di sini pokoknya saya saingin, saya kalahin. Ini jangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini. Kalau ada di sini majelis taklim, ayo kita dukung. Kalau perlu kita apa? Kita support. Jangan saling menjatuhkan. Terkadang kan ustadz sekarang, wah, ada saingan berat. Yang satu sama yang lain saling apa? Wah, saling apa? Bermusuhan. Jangan. Makanya ayo ustadz yang satu, oh dia bisa ini, ayo silakan kita dukung dakwahnya. Jangan saling menjatuhkan. Wah, takut kesaingin. Wah, dia sudah tarifnya sudah 5 juta nih. Wow, saya harus lebih dari itu. Wah, dia tarifnya sudah puluhan juta. Saya harus enggak, jangan seperti itu. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kadang ustadz yang satu sama ustadz yang lain cuma gara-gara apa? Doa, tebang doa atau apa? Memimpin tahlil, ribut. Ustadz yang satu sama ustadz yang satu lagi cuma gara-gara apa? Tidak cium tangan, nggak mau ke masjid. Atau ustadz yang satu dengan ustadz yang satu lagi cuma gara-gara apa? Kesalahpahaman, nggak mau apa saling merangkul. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Au yusrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannam. Nah ini. Nah, kalau seandainya orang yang belajarnya menuntut ilmunya itu untuk apa? Agar supaya dia untuk menyaingi gurunya, terus agar supaya dia bisa berdebat atau bertengkar dengan apa? Dengan orang-orang bodoh. Wah, orang-orang bodoh kan gampang dibodoh-bodohin. Ya, bodoh dibodoh-bodohin gitu. Gampang. Nah, jangan seperti itu. Kalau emang dia butuh bimbingan kita, ayo kita bimbing. Orang-orang yang mungkin kurang pengetahuan ketika sholat, ketika puasa atau apa saja dalam kebaikan, kalau seandainya ada orang yang ingin kita bimbing atau ingin kita apa? Dan nasihati, beri nasihat selama kita bisa. Balighu anni walau ayat. Apapun pasti kita apa? Bisa. Masa iya sih kita enggak bisa memberikan apa contoh kepada keluarga kita, memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Nah ini. Adkhalahun nar, yaitu niscaya dia akan apa? Masuk ke dalam neraka jahanam. Wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi anil Hasan mursalan ma min 'abdin yakhutubu khutbatan illa Allah sa'iluhu anha yaumal qiyamah ma arada biha. Dan dari Ibnu Abi Dunya dan dari Imam Baihaqi anil Hasan, dari Hasan mursalan, hadisnya mursal, ma min 'abdin yakhutubu khutbatan illa Allah sa'iluhu anha yaumal qiyamah ma arada biha. Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, dari seorang hamba, yakhtubu, berkhutbah atau berpidato, akan satu pidato, khutbatan, illallahu sa'iluhu, kecuali Allah akan meminta pertanggungjawaban
atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia sampaikan dari khutbahnya itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma arada biha, apa yang dia inginkan daripada khutbah itu. Nah ini nanti makanya orang yang berpidato, orang yang khutbah itu dia harus apa? Tahu bagaimana apa yang dia ucapkan, apakah sesuai dengan perbuatannya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan. Kalau menyalahi daripada apa yang dia ucapkan dan dengan perbuatannya, maka dia itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ngeri, Pak. Makanya enggak sembarangan orang berceramah, berkhutbah. Nah, ini alhamdulillah sini ada guru-guru kita yang bisa memberikan pelajaran, yang memberikan ilmu untuk kita agar supaya kita menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis yang yang terakhir dari Ibnu Abi Dunya dari Hasan, bahwa hadis yang mursal. Siapa orang yang memberikan khutbah atau akan pidato, kecuali Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia sampaikan. Ini apa tujuannya? Khutbahnya agar supaya didengar orang, dan juga agar supaya orang pada simpati, dan juga agar supaya ketika orang simpati kepada kita, dan juga kita memberikan tarif yang lebih dari lebih dari 2 juta, 3 juta. Nah ini jangan. Nah, ini makanya jangan sampai niat kita ketika menyampaikan, atau niat kita di dalam menyampaikan pembelajaran atau menyampaikan ceramah atau lainnya, maka niatlah karena Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita nanti di mata Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya kali ya. Ya, itu aja. Nanti baru kita lanjutin, ini masih banyak nih lagi nih hadis ini. Bagaimana orang yang niatnya ikhlas dalam menuntut ilmu, dan juga niatnya harus ikhlas dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga mari kita luruskan niat kita agar supaya niat kita di mata Allah, niat yang bersih, yang ikhlas, yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita, kepahaman ilmu, disiplin ilmu. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja selama kita masih belajar, mau datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi, mari kita baca suratul Fatihah, yang mana kita niatkan untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat pada guru-guru kita, wabil khusus Ki Haji Sambas LC dan guru-guru kita yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa dapat membimbing kita, dimudahkan segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majlis ini mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, dan juga senantiasa kita istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Makasih, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.